Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqal. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di tengah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di tengah padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki. Kondisi laki-laki itu sedang berbaring dengan tangan dan kakinya bengkak, telinganya sulit mendengar dan matanya buta. Tak ada yang tersisa selain lisannya yang bicara. Dari lisannya orang itu berkata, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Kemudian aku pun mendekatinya dan berkata, "Wahai saudaraku, nikmat Allah yang mana yang engkau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah mendatangkan bencana saat ini kepadaku atau mencabut nyawaku, maka aku pun tak akan pernah bisa menghindarinya. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur. Di samping itu aku juga memiliki anak yang waktu itu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid. Dan dia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pernah kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anak laki-lakinya sudah dimakan oleh singa. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakan kepada laki-laki pemilik kemah itu. Akhirnya aku pun kembali dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah kau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" "Ya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia pun menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah menguji Ayub dengan kefakiran dan tewasnya seluruh anak-anaknya serta penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Dia menjawab dan bertanya kembali, "Ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku?" Kemudian aku berkata, "Sesungguhnya putramu aku telah temukan di antara gundukan pasir dan telah tewas diterkam binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu serta menyabarkan engkau." Kemudian laki-laki pemilik kemah berkata, "Alhamdulillah yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah." Kemudian dia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya dan berpikir apa yang harus aku lakukan. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazahnya. Tak lama setelah itu lewatlah 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, "Wahai saudaraku, apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian aku pun menceritakan semua yang kualami dan aku meminta bantuan mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, "Siapa dia?" Aku menjawab, "Aku juga tak mengenalnya. Ia dalam keadaan sakit dan sangat memprihatinkan." Kemudian keempat laki-laki itu memintaku untuk membuka penutup wajahnya karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak lalu menciumi dan menangisinya. Kemudian mereka berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk terhadap apa yang diharamkan Allah, dan tubuh yang selalu bersujud tak kalah orang-orang dalam keadaan tidur." Aku pun bertanya, "Kalian mengenal laki-laki ini?" Mereka menjawab, "Kau tidak mengenalnya." Kemudian aku menjawab, "Aku tidak mengenal siapa laki-laki ini." Kemudian mereka berkata, "Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun dia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui, jabatan qadim atau hakim pada saat itu adalah jabatan yang khusus, di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini jabatan yang sangat mulia pada saat itu. Namun Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini." Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi memandikan, mengkafani dan menyolatkannya, kemudian memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.